Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 2406030014. Di sini saya membahas tentang sensor dan transducer. Yang terkhusus di sini saya membahas kamera endoskopi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Yang pertama saya membahas tentang latar belakang dulu. Perkembangan teknologi di dalam dunia medis telah memungkinkan berbagai inovasi yang mendukung proses diagnosis dan tindakan medis. Salah satunya inovasi yang sangat membantu adalah penggunaan kamera endoskopi, yaitu alat berbasis optik dan digital yang dapat menampilkan kondisi dalam tubuh manusia tanpa harus melakukan pembedahan terbuka. Secara historis, teknologi endoskopi sudah diperkenalkan sejak abad ke-19 dalam bentuk sederhana, namun perkembangan pesat terjadi pada pertengahan abad ketika teknologi optik pencahayaan berkembang. Seiring berjalannya waktu, kamera endoskopi semakin kecil, fleksibel, dan presisi karena kemajuan sensor citra digital dan sistem transducer yang sensitif terhadap perubahan sinyal menjadi informasi visual yang dapat ditampilkan secara real time. Sensor pada kamera endoskopi bertugas menangkap cahaya dan mengubah sinyal digital. Jenis sensor seperti CMOS dan CCD umumnya digunakan karena kemampuannya menghasilkan gambar berkualitas tinggi meskipun dalam pencahayaan yang minim. Di sisi lain, transducer berfungsi mengubah suatu bentuk energi ke bentuk yang lain. Misalnya dalam endoskopi ultrasonik yang diubah menjadi gelombang suara menjadi gelombang internal organ tubuh. Selanjutnya kita membahas sejarah sedikit kamera endoskopi. Endoskopi merupakan salah satu inovasi terpenting dalam dunia medis yang memungkinkan dokter untuk melihat dalam tubuh manusia tanpa harus melakukan operasi besar. Teknologi ini mengalami perkembangan signifikan sejak awal kemunculan pada abad ke-19. Tokoh yang dianggap sebagai pelopor endoskopi adalah Philip Punjandi, seorang dokter asal Jerman yang pada tahun 1806 menciptakan alat bernama Lichtschalter. Alat ini menggunakan cahaya lilin sebagai penerangan untuk melihat bagian dalam tubuh manusia. Meskipun sangat sederhana dan terbatas, Lichtschalter ini membuka jalan bagi pengembangan teknologi endoskopi yang lebih maju. Setelah itu, pada perkembangan endoskopi terus berlanjut pada abad ke-20, teknologi lensa dan sumber daya mengalami peningkatan yang pesat. Selain itu, sistem rod lens memperkenalkan oleh Karl Stroud menjadi tonggak penting dalam evolusi endoskopi. Sistem ini menggunakan lensa berbentuk batang yang mampu mengarahkan secara efisiensi, menghasilkan gambar yang lebih tajam dan teknologi dibandingkan teknologi fiber optik. Dengan teknologi ini, dokter dapat melakukan diagnosis dan tindakan medis dengan akurasi yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik pokok pembahasan. Yang pertama di sini saya membahas tujuan, yang kedua di sini saya membahas fungsi dan prinsip kerja, yang ketiga membahas implementasi dan contoh penerapan, dan yang terakhir kita membahas kesimpulan dan saran. Ya, yang pertama kita bahas tujuan dulu. Tujuan utama penggunaan sensor dan transducer dalam kamera endoskopi adalah untuk meningkatkan kualitas visualisasi dan akurasi diagnosis medis dengan sensor yang mampu menangkap gambar secara real time dan transducer yang dapat mengukur parameter fisiologis. Dokter dapat memperoleh gambaran yang lebih tentang kondisi pasien tanpa harus melakukan operasi invasif yang beresiko tinggi. Selain itu, sensor dan transducer pada kamera endoskopi juga berfungsi untuk memudahkan prosedur medis dengan memberikan gambar yang tajam dan jelas sehingga dokter dapat melakukan tindakan dengan presisi tinggi.
Atau dapat kita simpulkan tujuan dari kamera endoskopi ini untuk mempermudah dokter dalam menangani suatu kasus pasien agar pekerjaannya lebih cepat dan tidak beresiko tinggi. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi dan prinsip kerja dari kamera endoskopi itu tersebut. Kamera endoskopi yang dilengkapi sensor dan transducer memiliki beberapa fungsi utama yang sangat vital dalam dunia medis, antara lain penerangan area internal tubuh, sensor cahaya dan sumber cahaya yang terintegrasi memungkinkan pencahayaan area dalam tubuh yang gelap, sehingga gambar yang dihasilkan menjadi jelas dan detail. Pengambilan gambar dan video. Sensor gambar mengubah cahaya yang masuk menjadi sinyal listrik yang kemudian diproses menjadi gambar atau video digital yang dapat dianalisis oleh dokter secara real time. Pengukuran parameter fisiologis. Transducer seperti sensor tekanan dan suhu memungkinkan pengukuran kondisi fisiologis secara langsung selama prosedur penambahan data penting untuk diagnosis. Yang keempat, pengiriman data visual. Data gambar dan video dikirimkan ke monitor eksternal sehingga dokter dapat melihat dan menginterpretasi kondisi pasien dengan mudah dan cepat. Yang terakhir, mendukung minimnya invasif. Dengan fungsi-fungsi tersebut, kamera endoskopi memungkinkan prosedur yang minim invasif, mengurangi risiko komplikasi dan mempercepat proses pemulihan pasien. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip kerja. Kamera endoskopi bekerja dengan prinsip dasar pencitraan optik yang melibatkan penerangan, pengambilan gambar, dan konversi sinyal menjadi data digital. Secara garis besar, proses ini terdiri dari beberapa tahap utama. Yang pertama, tahap pertama penerangan. Sumber cahaya dingin atau biasanya LED atau lampu xenon memancarkan cahaya yang diteruskan melalui serat optik ke area dalam tubuh yang akan diperiksa. Cahaya ini menerangi rongga atau organ yang menjadi target pemeriksaan. Yang kedua, pengambilan gambar. Cahaya yang dipantulkan dari permukaan jaringan tubuh kemudian masuk ke lensa objektif yang berada di ujung endoskop. Lensa ini memfokuskan cahaya ke sensor gambar yang biasanya berupa sensor CCD atau Charge Coupled Device atau COMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Yang ketiga, konversi sinyal. Sensor gambar mengubah cahaya yang diterima menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian diproses oleh sirkuit penggerak dan chip proses sinyal digital atau DSP untuk menghasilkan gambar digital yang dapat ditampilkan pada monitor secara real time. Yang terakhir, pengaturan sudut pandang. Kamera endoskopi juga dilengkapi dengan mekanisme penyesuaian sudut pandang yang memungkinkan ujung endoskop bergerak ke atas, ke bawah, kiri, kanan, dan berputar, sehingga dapat memperoleh visualisasi optimal dari area yang diperiksa. Adapun sistem kamera endoskopi modern terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, cermin optik. Yang kedua, kamera medis atau sensor dan lensa. Yang ketiga, monitor medis. Yang keempat, sumber cahaya dingin. Dan yang terakhir, sistem perekaman. Dari kamera endoskopi tersebut terdapat 2 sensor utama, yaitu sensor CCD dan sensor CMOS. Sensor gambar adalah komponen inti yang menentukan kualitas visualisasi kamera endoskopi. Dua teknologi sensor utama yang digunakan adalah CCD dan CMOS. Apa sih yang dimaksud dengan sensor CCD? Adalah teknologi sensor gambar yang telah lama digunakan kamera endoskopi. CCD bekerja dengan mengumpulkan muatan listrik yang dihasilkan oleh foton cahaya yang masuk ke sensor.
Muatan ini kemudian dipindahkan secara berurutan ke output untuk diubah menjadi sinyal listrik analog. Selanjutnya dikonversi lagi menjadi sinyal digital. Keunggulan CCD ini meliputi sensitivitas cahaya yang tinggi dan kualitas gambar yang baik dengan noise yang rendah atau getaran yang rendah. Namun, sensor CCD ini memiliki konsumsi daya yang relatif tinggi dan proses pembacaan data yang lebih lambat dibanding CMOS. Adapun sensor selanjutnya, sensor CMOS merupakan teknologi yang baru dan kini semakin banyak menggantikan CCD dalam kamera endoskopi. Sensor CMOS memiliki keunggulan dengan konsumsi daya yang rendah, kecepatan prosesan data yang tinggi, dan biaya produksi yang lebih murah. Sensor ini mengubah cahaya menjadi sinyal listrik secara langsung di setiap piksel, memungkinkan proses paralel dengan pengurangan noise. Sensor CMOS juga memberikan sensitivitas cahaya yang lebih tinggi yang sangat penting untuk pencitraan dalam kondisi pencahayaan rendah di dalam tubuh. Selain itu, sensor CMOS mendukung pencitraan real time dengan resolusi tinggi yang sangat membantu dalam prosedur medis minimal invasif. Jadi untuk sensor CCD dan CMOS sekarang untuk kamera endoskopi banyak menggunakan sensor CMOS karena dari segi keunggulan sensor CMOS lebih bagus dibandingkan sensor CCD, yang lebih tepatnya sensor CCD ini sensor tempo dulu yang mana masih memiliki kekurangan, sedangkan sensor CMOS adalah sensor yang dikembangkan yang untuk lebih kompleks cara kerjanya. Selanjutnya, transducer adalah perangkat yang mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Dalam kamera endoskopi, transducer utama adalah sensor gambar yang mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik. Namun, kamera endoskopi juga dapat dilengkapi dengan transducer lain untuk mengukur parameter fisik seperti tekanan, suhu, dan getaran selama prosedur medis. Sensor serat optik banyak digunakan sebagai transducer dalam endoskopi yang ukurannya kecil, fleksibel, dan kemampuan mengukur berbagai parameter fisik secara real time. Sensor ini bekerja berdasarkan sifat cahaya yang melewati serat optik akibat perubahan lingkungan fisik seperti tekanan atau suhu. Penggunaan sensor serat optik memungkinkan dokter mendapat data fisiologis tambahan selama prosedur endoskopi, sehingga diagnosis dan terapi dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efektif. Adapun selanjutnya rangkuman dari seluruh prinsip kerja dari kamera endoskopi ialah prinsip kerja kamera endoskopi didasarkan pada penerangan, pengambilan gambar, dan konversi secara cahaya menjadi digital yang dapat dianalisis secara real time. Sensor gambar, terutama teknologi CMOS, berperan penting dalam menghasilkan gambar berkualitas tinggi dengan sensitivitas cahaya yang baik dan konsumsi daya yang rendah. Transducer lain seperti sensor serat optik, tekanan, dan suhu menambah fungsi diagnostik kamera endoskopi. Pemrosesan sinyal dan algoritma canggih meningkatkan kualitas gambar yang memungkinkan integrasi teknologi AI untuk mendukung diagnosis yang lebih akurat. Inovasi teknologi sensor dan transducer terus mendorong kemajuan kamera endoskopi, menjadikan alat yang semakin efektif dan multifungsi dalam dunia medis modern. Yang ketiga, kita membahas tentang implementasi dan contoh penerapannya. Untuk implementasi tersebut ialah implementasi sensor dan transducer pada kamera endoskopi merupakan aspek krusial yang menentukan efektivitas dan kualitas diagnostik alat ini dalam praktik medis. Kamera endoskopi modern tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga perangkat multifungsi yang mampu mengukur parameter fisiologi secara real time, sehingga memberikan informasi komprehensif kepada tenaga medis. Subbab ini akan membahas secara mendalam bagaimana sensor dan transducer diterapkan dalam kamera endoskopi, termasuk contoh-contoh aplikasi klinisnya serta teknologi pendukungnya yang memaksimalkan kinerja perangkat tersebut.
Adapun contoh penerapan dari kamera endoskopi itu tersebut, salah satunya aplikasi yang paling umum di kamera endoskopi adalah pemeriksaan saluran pencernaan seperti gastroskopi dan kolonoskopi. Kamera endoskopi yang digunakan dilengkapi dengan sensor gambar resolusi tinggi dan menangkap gambar mukosa saluran pencernaan secara detail. Transduser suhu dan tekanan juga digunakan untuk memantau kondisi jaringan dan memastikan alat tidak menyebabkan cedera selama prosedur. Selain itu, saluran irigasi dan pengisapan yang terintegrasi memungkinkan pembersihan area irigasi area pandang untuk mendapat visualisasi yang optimal. Yang kedua, dalam bidang urologi dan pulmonologi, kamera endoskopi digunakan untuk menyalurkan saluran kemih dan saluran pernapasan. Sensor gambar yang kecil dan fleksibel memungkinkan navigasi melalui saluran yang sempit dan berkelok. Transduser tekanan membantu memantau tekanan di dalam saluran untuk mencegah kerusakan jaringan. Contohnya bronkoskopi menggunakan kamera endoskopi dengan sensor CMOS yang mampu menangkap video real time untuk membantu diagnosis penyakit paru-paru seperti kanker dan infeksi. Yang terakhir kita membahas kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan tersebut, di sini saya menyimpulkan berdasarkan pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa sensor dan transduser merupakan komponen vital dalam kamera endoskopi modern yang berperan dalam meningkatkan kualitas visualisasi dan akurasi diagnosis medis. Implementasi sensor gambar seperti CMOS dan CCD serta transduser suhu, tekanan, dan syarat optik memungkinkan kamera endoskopi tidak hanya merekam gambar internal tubuh secara real time, tapi juga mengukur parameter fisiologis penting selama prosedur. Inovasi teknologi ini telah memperluas cukup aplikasi endoskopi di berbagai bidang medis seperti gastroenterologi, urologi, dan pulmonologi sehingga mendukung prosedur minim invasif yang lebih aman dan efektif bagi pasien. Adapun saran dari kamera endoskopi ini adalah agar manfaat kamera endoskopi dengan sensor dan transduser semakin optimal. Disarankan agar mengembangkan teknologi terus difokuskan pada peningkatan sensitivitas, miniaturasi perangkat, serta integrasi dengan sistem kecerdasan buatan untuk analisis citra otomatis. Selain itu, pelatihan tenaga medis dalam penggunaan dan pemeliharaan perangkat ini perlu ditingkatkan agar diagnosis dan terapi yang diperoleh semakin akurat dan risiko komplikasi dapat diminimalisir. Ya, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita tentang kamera endoskopi, yang mana kamera endoskopi itu berfungsi sebagai membantu para dokter atau tenaga medis untuk mempermudah suatu pekerjaan. Yang mana untuk komponen utamanya ialah sensor kamera yang menggunakan sensor CCD yang tempo lama, sedangkan yang terbaru kita menggunakan sensor CMOS. Sedangkan untuk transdusernya dia menggunakan untuk mendeteksi suhu dan tekanan. Mungkin itu saja penjelasan tentang sensor transduser kamera endoskopi. Apabila ada kesalahan dan materi yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.